Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki Zulkarnain, founder dari Halo Tiket ID. Saya akan menarasikan model matematika yang disusun oleh Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia. Akan sampai kapan perjuangan kita melawan pandemi COVID-19? Tim pembuatnya, teman-teman bisa lihat di sini ada Bari Mikhail Kavin, Rahmat Al-Kafi, Yosua Yonatan Hamonangan, Immanuel M. Rustijono. Jadi dokumen ini terbit sekitar di bulan Maret, kalau nggak awal April ya, saya juga agak lupa. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi karena saya lupa, daripada saya salah kan. Jadi model matematika ini untuk menjawab pertanyaan kira-kira ya, coronavirus ini akan mereda di bulan apa atau kapan. Kita lihat aja. Beberapa alumnus Departemen Matematika Universitas Indonesia mencoba menjawab pertanyaan ini menggunakan sebuah model sederhana yang dikembangkan dengan model Siru. Model Siru itu kita baca, disusun oleh Liu Zihua dan Magal Pierre and Seidi Osman and Webb Glenn 2020. Predicting the cumulative number of case for the COVID-19 epidemic in China from early data. DOI-nya 10/11/01/2020 dan seterusnya. Ini model matematikanya, saya juga nggak paham juga. Kita baca yang kita pahami. Data yang digunakan untuk simulasi adalah data kasus kumulatif dari tanggal 2 Maret hingga 29 Maret 2020 yang dipublikasikan oleh website ini, kawalcovid19.id. Data ini kemudian dihampiri dengan kurva eksponensial yang secara matematis memiliki bentuk sebagai berikut. Ini teman-teman matematika yang paham sih. Selanjutnya di halaman berikutnya, kita meyakini bahwa sebenarnya banyak orang yang terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala. Istilahnya tuh kalau nggak keliru asimptomatis, seperti yang terjadi di negara lain. Grafik tanda bintang ini ada keterangannya di bawah sini, nanti kita bacakan. Grafik ini menunjukkan banyaknya kasus positif baru dan banyaknya penambahan orang terinfeksi per hari, data per hari. Garis yang merah itu yang teridentifikasi, terlaporkan. Kemudian garis yang abu-abu tipis ini yang sebenarnya terinfeksi tetapi kita tidak, atau pemerintah tidak mencatatnya. Yang warna apa nih? Kita kayaknya abu-abu tebel deh, unreported, yang tidak terlaporkan. Jadi ini yang sebenarnya ada di masyarakat, ini yang tidak terlaporkan, kemudian ini yang terlaporkan. Nah, yang garis tebal merah silang-silang ini adalah new case reported, data kawal COVID-19.id. Yang merah itu adalah infected, individu yang terinfeksi COVID namun belum menunjukkan gejala. Infected. Oh, yang infected ini yang garis abu-abu. Jadi itu adalah individu yang terinfeksi tetapi belum menunjukkan gejala. Kemudian yang reported itu individu yang sudah terinfeksi dengan gejala dan sudah terlapor. Unreported, individu terinfeksi dengan gejala namun tidak melapor karena gejala yang muncul tidak berat atau karena alasan lain. Nah, di sini kan ada tulisan grafik dengan tanda bintang. Maksudnya apa dibintangin? Grafik ini dibintangin tuh apa? Maksudnya ini grafik dari skenario terbaik yang kami harapkan terjadi. Jadi para penulisnya ini mengharapkan ini terjadi, di mana pertanggal 1 April diberlakukan kebijakan strategis dari pemerintah dan masyarakat disiplin dalam mengimplementasikan physical distancing. Grafik selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya
terlihat bahwa banyaknya orang yang terinfeksi berkali-kali lipat dari banyaknya orang yang terkonfirmasi positif. Berdasarkan estimasi ini, pandemi COVID-19 akan mencapai puncaknya pada tanggal 16 April dengan 546 kasus positif baru. Kemudian diperkirakan akan reda pada akhir Mei hingga awal Juni. Ini adalah peaknya berdasar ini ya, skenario tadi itu, asumsi yang tadi. Ini diprediksi mencapai puncaknya pada tanggal 16 April. Sekarang tanggal 14, jadi sekitar 2 hari lagi. Apakah tepat perkiraan ini atau tidak? Dengan 546 kasus positif baru per hari per tanggal 16 April. Jadi kalau ini berjalan, bisa jadi diperkirakan corona ini akan reda pada Mei hingga awal Juni. Jadi ini teman-teman, inilah pentingnya implementasi physical distancing terus dilakukan. Berdasarkan data, satu orang positif COVID-19 bisa menularkan penyakit ini pada 2-3 orang baru. 1:2, 1:3. Dengan jumlah penduduk terinfeksi yang mencapai ribuan orang, jika implementasi physical distancing tidak dilaksanakan secara disiplin, maka akan semakin banyak orang yang tertular dan menjadi reported case. Jika implementasi physical distancing tidak dilakukan secara disiplin, interaksi antar manusia berjalan seperti normal, maka bayangkan ada berapa banyak interaksi yang terjadi setiap hari dan berapa banyak orang baru yang terinfeksi setiap hari. Jadi 1:3, satu yang ketularan ini nularin lagi ke 3 orang, yang satu nularin kedua, bisa jadi nularin ketiga, dan terus beranak pinak. Tapi kalau kita melakukan physical distancing, namun ketika implementasi physical distancing dijalankan secara serius dan disiplin, interaksi antar manusia bisa seminim mungkin dan menyelamatkan banyak orang dari terinfeksi virus COVID-19. Yang gambar ini adalah fungsi ini menggambarkan laju interaksi antar manusia yang perlu diusahakan hingga mendekati 0, yang artinya interaksi antar manusia ditekan hingga seminimal mungkin. Semakin cepat interaksi antar manusia dikurangi, maka semakin baik untuk menekan banyak pasien positif baru per hari. Jadi kalau makin ditekan dia makin turun jumlah pasien positif per harinya. Bentuk intervensi pemerintah seperti menutup tempat hiburan dan memberlakukan work from home turut berkontribusi dalam mengurangi laju interaksi antar manusia. Sebagai catatan, pada tanggal video ini dibuat yang 14 April, Jakarta sudah menerapkan PSBB dan secara bertahap mungkin daerah lain juga akan menerapkan PSBB. Sekolah-sekolah sudah diliburkan juga kan sekarang, jadi interaksi antar manusia jauh berkurang. Seandainya tindakan ini tidak diambil dari awal, keadaan mungkin akan lebih buruk. Kurva merah mungkin terjadi seandainya tidak ada intervensi pemerintah dalam meminimalisir interaksi antar manusia. Akumulasi positif akan lebih tinggi, jadi menjulang seperti ini. Kurva hijau mungkin terjadi jika physical distancing dijalankan dengan disiplin. Akumulasi kasus positif akan lebih rendah. Yang ini kira-kira yang ini nih, hijau ternyata. Oke, kita masuk ke bagian skenario. Dari fungsi laju interaksi antar manusia tadi, kami mencoba menjalankan beberapa skenario. Skenario pertama, per 1 April 2020 tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Kegiatan berjalan seperti biasa tanpa ada langkah pencegahan. Jadi yang infected akan tinggi seperti ini, banyak. Yang unreported, kemudian yang reported seperti ini. Dengan perkiraan puncaknya di 11.318 of new reported case per day in 4 Juni. Kalau secara kumulatif dia akan seperti ini. Yang unreported juga tinggi secara kumulatif,
kira-kira di angka berapa nih ya, 500 ribuan apa, kita baca aja ya. Puncak pandemi terjadi tanggal 4 Juni dengan 11.318 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai ratusan ribu kasus. Kalau berdasar di sini sekitar 600.000 kasus. Kemudian diprediksi pandemi berakhir pada akhir Agustus sampai awal September. Jadi sekitar 6 bulan lagi lah, 5 sampai 6 bulan lagi. Ini skenario pertama. Skenario kedua adalah per 1 April kebijakan sudah ada namun kurang tegas dan kurang strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat tidak disiplin mengimplementasikan physical distancing. Kalau skenario 2 ini, puncak pandemi terjadi tanggal 2 Mei. 2 Mei itu sekitar 30 hari lagi lah. 20 hari lagi, 20 sampai 30 hari lagi. Sebulan lagi lah. Puncak pandemi terjadi tanggal 2 Mei dengan 1.490 kasus baru dan kasus baru per day in 2 Mei. Dan akumulasi kasus positif mencapai 60.000 kasus. Kalau yang di skenario pertama sampai prediksinya sampai 600 ribuan kasus. Kalau yang di skenario kedua yakni kurang tegas dan kurang strategis, maka secara akumulasi ada 60.000 kasus nantinya. Sekarang masih di angka 4.500. Perjalanan masih panjang. Pandemi berakhir ini maksudnya adalah mereda ya, bukan berakhir total tapi mereda. Pandemi mereda pada akhir Juni atau awal Juli. Skenario 2 yang paling mungkin terjadi jika kondisi saat ini dilanjutkan, kebijakan kurang tegas dan masyarakat tidak disiplin. Tantangannya adalah kalau ada yang tetap mudik, kemudian ngeyel untuk melakukan aktivitas di luar rumah, berkumpul-kumpul. Nah, ini bisa jadi kita di bulan akhir Juni atau awal Juli baru mereda. Skenario ketiga, per 1 April diberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat disiplin mengimplementasikan physical distancing. Puncak pandemi terjadi tanggal 16 April dengan 546 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 17.000 kasus. Jadi akumulasinya 17.000 kasus. Jadi kalau dibandingkan antara skenario pertama, skenario kedua, dan skenario ketiga itu bedanya jauh banget. Kalau skenario pertama itu baru berakhir mereda itu di sekitar September dengan 600.000 kasus. Kemudian di skenario kedua itu akumulasi kasusnya 60.000. Itu kan artinya ada berapa? 10 kali lipat. 10 kali lipat itu 1000% perbedaannya. Dan kecepatannya berbeda sekitar 4 bulan. Kalau skenario pertama itu selesai di September, ini skenario kedua itu selesai di Mei. Bukan selesai ya, reda, mohon maaf. Reda di Mei, itu kan 4 bulan. Nah, yang terbaik yang kita harapkan yakni di skenario ketiga, di mana puncak pandemi terjadi tanggal 16 April, which is itu 2 hari lagi, dan sepertinya menurut analisis saya, dan saya bisa salah, itu tidak akan terjadi. Terjadi tanggal 16 April dengan 546 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 17.000 kasus. Pandemi berakhir atau mulai mereda pada akhir Mei atau awal Juni. Ya, tapi ya saya juga berharapnya sih 16 April udah masuk di puncak sih, udah di peaknya. Tapi kalau dilihat-lihat sepertinya masih jauh ya. Kalau sekarang masih di angka 4.000, artinya mungkin perjalanan kita yang menurut saya paling masuk akal, menurut saya ya, itu di skenario kedua, itu di 60.000 kasus, kemudian meredanya di akhir Juni, ya sekitar 2 bulan lagi lah. Nah, makanya teman-teman tetap physical distancing, kurangi aktivitas di luar rumah yang berinteraksi dengan manusia, kurangi megang benda-benda, rajin-rajin pakai hand sanitizer, cuci tangan,
rajin-rajin bersih-bersih lah, biar kita sama-sama mempercepat proses ini. Ya, lanjut ya. Kebijakan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat akan sangat menentukan skenario mana yang akan terjadi. Kita semua tentu berharap skenario terbaik yang terjadi, bahkan jika mungkin lebih baik lagi. Berikut ini adalah grafik perbandingan dari ketiga skenario tadi. Yang merah itu adalah small intervention, skenario pertama. Yang kedua, yang biru itu adalah medium intervention. Saya perbesar dulu. Yang hijau, skenario ketiga, strict intervention. Kalau yang merah ini tinggi sekali seperti ini di kasus perharinya. Skenario pertama itu di 11.000 dan itu tercapai di 4 Juni. Kalau di skenario kedua itu di puncaknya di 1.490 kasus per day in 2 Mei. Kemudian yang hijau, strict intervention, peak at 546 case per day in 16 April. Nah, ini kan jauh banget jaraknya kan. Ini ke sini jauh. Ini agak berdekatan lah, lumayan. Cuma yang kita harapkan sih yang skenario ketiga ini, yang strict intervention, tapi rasa-rasanya kita sedang menjalani skenario kedua sih, yang medium intervention. Jadi paling tidak asumsikan aja 2 Mei lah puncaknya. Nanti kita lihat bareng-bareng karena kenyataan masa depan seperti apa juga sama-sama belum tahu. Ini hanya model prediksi aja. Kalau secara kumulatif di bagian ini, kalau yang merah, yang small intervention itu tinggi banget seperti ini secara akumulasi kasusnya. Kemudian yang medium intervention di peaknya ya, total itu, ini yang menarik ya, bisa diperhatikan di sini. Secara akumulasi peaknya itu kalau yang small intervention skenario pertama, total case-nya itu di angka 720.959 dan itu mereda apa ya, pokoknya total kasus 720.000 ini dicapai di 28 Maret tahun 2021. Sekitar 11 bulan lagi itu masih ada. Tetapi kalau kita dan pemerintah mengambil yang intervensi medium dan strict, di sini kita bisa baca kalau yang medium intervention itu peaknya, puncaknya di 670.000. Peaknya di angka 67.069 total kasus di 2 Januari 2021. Wow. Jadi masih panjang perjalanan kita bertarung dengan corona, masih di 2021 nanti. Kemudian yang harapan terbaiknya adalah di puncaknya 17.544 total kasus pada tanggal 25 Oktober 2020. Jadi kalau kita masuk di medium intervention, maka nanti kita akan bertemu dengan kisaran angka 67.000 total kasus di 2 Januari 2021. Penulisnya nulis, sayangnya dari data kasus positif hingga saat ini turunan kedua dari kasus kumulatif yang menunjukkan percepatan atau perlambatan kenaikan kasus per hari masih positif, belum negatif. Ini berarti belum ada perlambatan kenaikan kasus sejauh ini. Sejauh ini bukan pada tanggal 14 April tapi pada saat dokumen ini diterbitkan. Jadi kalau 14 April ya dilihat lagi, tapi ini sekedar gambaran prediksinya. Inilah mengapa implementasi physical distancing harus lebih disiplin dilakukan, dan sebaiknya penduduk di zona merah tidak mudik untuk meminimalisir resiko penularan besar-besaran ke daerah lain yang belum terjangkit. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam akumulasi kasus positif COVID-19 dan mencegah skenario 1 dan 2 terjadi. Tapi saya rasa pribadi ya, kita udah masuk di skenario 2 sih. Ya moga-moga masuk skenario 3.
Dengan mengasumsikan pemerintah dan masyarakat melakukan tindakan yang perlu agar skenario 3 terjadi, mengacu pada hasil simulasi model Siru, kasus positif COVID-19 berpotensi mencapai 17.000 kasus dan pandemi akan mereda, berakhir itu artinya mereda, pada akhir Mei sampai awal Juni. Ya, moga-moga. Model ini masih sangat dinamis sehingga bergantung juga pada kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya dan keseriusan masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang diberlakukan. Ya, masih ada yang masih ada tawuran di Jakarta. Kemudian masih ada yang resepsi pernikahan, bahkan sampai pihak oknum polisi pun sayang sekali saya menyayangkan masih tetap menyelenggarakan resepsi pernikahan. Ya, itu disayangkan karena akan menjadi presiden yang buruk bagi masyarakat. Akumulasi kasus kurang dari 17.000 mungkin terjadi jika dilakukan kebijakan yang lebih ketat dan strategis dibantu dengan masyarakat yang disiplin. Namun berpotensi lebih tinggi jika kebijakan yang diambil kurang tepat dan masyarakat tidak disiplin. Kami yakin banyak pihak yang mengembangkan model dengan mempertimbangkan lebih banyak variabel dan metode estimasi parameter yang lebih canggih, sehingga kami sangat terbuka dengan saran maupun kolaborasi dengan pihak lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pandemi COVID-19 ini. Bari Mikhail Kavin, Rahmat Al-Kafi, Yoshua Yonatan Hamonangan, Immanuel M. Rustijono. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kita masuk di skenario 1, skenario 2, atau skenario 3? Wabillahi taufiq wal hidayah. Ketemu lagi di video lainnya. Mungkin kita akan bikin banyak video berikutnya tentang membahas tentang dampak COVID ke berbagai industri dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.